Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari ini kita diberikan rahmat berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan membawa manfaat. Dan alhamdulillah pula di saat seperti ini kita pun juga bisa hadir di salah satu dari tempat yang mudah-mudahan menjadi sejarah yang tercatat sehingga di hari kiamat menggembirakan kita melihat. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak lupa pula kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, kembali kita bersama Imam An-Nawawi melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam bab al-mujahadah. Bab bermujahadah itu bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk dalam ketaatan kepada Allah SWT. Pada pertemuan sebelum ini Allah mengizinkan kita untuk mempelajari salah satu hadis Nabi yang berbunyi al-mu'minu al-qawi khairun minal mu'mini ad-dhaif wa fi kullin khair. Orang yang beriman, yang kuat imannya, tentu kuat pula bermujahadah, kuat berusaha. Orang yang kuat, mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair. Cuman pada setiap orang beriman itu ada kebaikan, karena beriman itu sendiri sudah merupakan kemenangan, sudah merupakan kebahagiaan, karena dia bisa beriman di saat orang tidak bisa beriman. Karena beriman itu tidak mudah, beriman itu tidak mudah, tetapi Allah berikan kepada kita. Tentu saja yang imannya kuat pasti lebih bagus daripada yang imannya lemah, karena iman itu berbanding atau seiring dengan kuatnya usaha dalam berbuat ketaatan. Semakin banyak dan semakin kuat usaha kita untuk berbuat taat, maka semakin iman itu menjadi kuat. Makanya yang beriman yang kuat imannya lebih baik daripada yang beriman tapi lemah imannya, karena mujahadahnya juga akan turun, usahanya untuk berbuat taat itu semakin turun. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Awak pasti dong kalau buat maksiat dan dia apa buat itu kurang iman, kan berkurang iman, kan itu alasan. Dirasakan betul memang ketika iman itu berkurang, kita pun agak sedikit tidak ringan berbuat maksiat kadang.
atau berat melakukan ketaatan. Maka setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah munasabah menyebutkan setelah hadis itu, hadis yang ketujuh dalam bab ini atau yang ke-8. Qala rahimahullah anhu, daripadanya, artinya dari Abu Hurairah juga, yaitu wa anhu, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibatin naru bil syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, huffat badala hujibat, huffatil jannatu huffatin naru bis syahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Ini lafaz Imam Muslim dalam satu lafaznya. Wa huwa bima'nahu, ay bainahu wa bainaha hadzal hijab, fa idza fa'alahu dakhalaha. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, hujibati an-naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga, neraka itu ditutupi dengan syahwat, sedangkan surga itu ditutupi dengan al-makarih. Al-makarih al-makrah, jamak makrah, yaitu sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada mansyat, ada makrah. Mansyat itu menyenangkan, semangat. Makrah itu susah, berat. Jadi surga, neraka itu dihijabi dengan syahwat. Maknanya bila kita masuk ke dalam syahwat tersebut, yang merupakan penutup daripada pintu surga itu, pintu neraka itu, kalau kita masuk mengerjakannya, kita akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, surga itu penutupnya adalah hal-hal yang menyusahkan, memberatkan, sehingga siapa yang masuk ke dalamnya insya Allah masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim adalah a'la maratibis sahih, yaitu derajat hadis sahih yang paling tinggi. Para ulama hadis mustalah menyebutkan hadis sahih itu ada 7 derajat atau 7 tingkatan. Yang paling tinggi adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya riwayat Imam Al-Bukhari saja. Di bawahnya riwayat Imam Muslim saja. Di bawahnya lagi riwayat sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Di bawahnya lagi sahih menurut syarat Al-Bukhari. Di bawahnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Dan terakhir adalah sahih menurut syarat imam yang lain. Nah, sekarang ini bukan syarat, ini sahih disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan seluruh ahli hadis sepanjang sejarah, maka mereka mendapatkan atau tidak mendapatkan syarat yang seketat syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya kalau lulus Bukhari pasti lulus yang lain. Tapi lulus di yang lain belum tentu lulus di Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kalau ibarat ujian dulu kan, kalau ke buya itu, ke guru itu, insya Allah siapa non lulus itu lulus sodo. Tapi non itan, jangan coba-coba lah.
Afwan. Tapi kalau misalnya Niko siapapun tidak pernah lulus ya kan. Tapi kalau lulus, insya Allah lulus kanan lain. Aku pasti ditakuti biasa. Pasti ditakuti. Kalau bahasa apanya killer, ya. Mematikan tukang tukang bunuh. Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujibatin naru bis syahwat. Neraka itu dikelilingi, dihijab, ditutupi dengan neraka dengan syahwat. Jadi seolah-olah ibaratnya sesuatu yang menyusahkan tapi dibungkus dengan casing yang menyenangkan. Dibungkus dengan yang menyenangkan. Sehingga di saat kita masuk ke dalamnya, maka masuk ke dalam kesusahan yang berkepanjangan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sedangkan surga itu ditutupi dengan hal-hal yang sangat berat. Kalau surga, untuk neraka misalnya sangat senang masuk ke dalamnya. Antum ambil jalan manapun, asal jangan jalan Islam, insya Allah masuk neraka. Tidak perlu belajar ilmu, tidak perlu belajar, tidak perlu beribadah, tidak perlu taat aturan, tidak perlu berinfak. Pokoknya antum dijamin. Itulah. Buatlah apa semaunya. Buatlah apa semaunya. Insya Allah mudah masuk neraka. Artinya neraka itu semuanya mudah. Semuanya mudah. Ini secara asal. Jadi orang nak beriman, nak pilih agama manapun selain Islam, insya Allah mudah masuk neraka. Apalagi kalau seandainya diiming-imingin dengan syahwat. Nah, dengan syahwat. Ada orang gara-gara syahwat bisa saja dia masuk neraka, bahkan menjual agamanya. Baris syahwat mulut maupun syahwat yang di bawah perut. Syahwat perut dan di bawah perut. Ada orang, subhanallah, seorang muazzin di samping masjid ada anak gadis atau rumah, di situ ada anak gadisnya. Perempuan biasanya kalau gadisnya. Nah, dulu kalau orang azan itu pasti naik menara. Naik menara. Nah, ada anak bujang kerjaan profesinya muazzin di masjid itu. Setiap azan dia mesti naik ke atas. Nah, terlihat olehnya seorang anak perempuan di rumah orang itu. Dulu tidak semangat naik azan, sekarang semangat naiknya. Dulu agak terlambat azannya, sekarang lebih cepat. Subhanallah, luar biasa semangatnya. Sampai karena terlalu sering terlihat, akhirnya pun datang syahwat, ingin mendapatkan wanita itu. Subhanallah. Nah, wanita itu mau dengan syarat keluar dari Islam dan ikut agama Nasrani. Karena sudah terlanjur jatuh cinta, katanya jatuh cinta itu bikin buta, atau mungkin bikin gila. Jadi kalau sudah terlalu cinta nanti jadi gila. Nah, itulah makanya kalau terlalu cinta sama Allah jadi gila. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya dia sepakat mau menikah dengan pindah agama. Tapi ini masih rahasia antara mereka. Satu hari dia pergi naik azan ke menara dan dia sudah berikrar untuk pindah agama, tapi masih tetap azan. Naik ke atas, tiba-tiba jatuh. Jadi rugi semuanya. Dia rugi agamanya, tak dapat juga syahwatnya.
Sebanyak itu perempuan muslimah, itu juga yang nampak. Apa sebab? Tadilah syaitan, syahwat, ya, akhirnya masuk kemana tempat? Neraka. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau masuk surga itu selalu dikelilingi dengan yang berat-berat. Coba lihat, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di awal-awal Islam dulu, mereka yang tidak ikut masuk Islam terancam neraka. Terancam neraka. Karena surga itu tak didapatkan kecuali dengan tauhid. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan dengan Allah sesuatu, Allah haramkan atasnya neraka. Dia kalau surga maksudnya. Allah haramkan baginya surga. Nah, sekalipun orang terdekat. Ya, tapi masalah khilaf, kan? Kalau kita sebut nanti paman Nabi tidak ada masalah nih, sepakat. Tapi sebut orang tua Nabi, nah, nanti khilaf panjang dah. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah diizinkan Allah mendoakan orang tuanya. Ini yang pasti. Oleh sebab itu tak akan kita temukan dalam kitab-kitab fikih kita yaitu anjuran mendoakan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa alaihissalam ketika kita menyebut Bunda Maryam, kita sebut alaihassalam. Tapi ketika menyebut nama orang tua baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih kita cintai, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Hah? Kalau mau baca dah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai seluruh Nabi dan Rasul. Tapi tentu saja cinta kita ke Nabi Muhammad lebih dahsyat. Tapi ketika berbelajar sirah Nabi dulu, sejak CD lagi kita dulu kan, MDA, dulu MI ya, Madrasah Ibtidaiyah dulu kan, MI kita, tidak pernah ketika disebut nama, ketika kita mempelajari Muhammad bin Abdullah, siapa nama Nabi? Muhammad. Nama ayahnya Abdullah. Pernah kita bilang sallallahu alaihi atau alaihi assalam atau radhiyallahu? Tidak ada. Lalu kenapa? Demikian juga ketika ditanya ibundanya siapa? Aminah binti Wahab. Boleh kita katakan rahimahullah atau radhiyallahu anha? Juga tidak. Karena Nabi mengatakan ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku minta izin kepada Allah, kepada Rabbku untuk minta ampun untuk ibuku, Allah tidak izinkan. Wasta'zantuhu li azura qabraha fa adzina li. Lalu tapi saya minta izin ziarah ke kuburannya, diizinkan. Berarti kalau ziarah ke kuburan boleh, sekalipun kuburan orang musyrik, tapi jangan bantang lepiuk situ lah. Mana tahu kan Allah maghfir li fulan, jangan. Tidak ada. Nah, sebab dilarang untuk berdoa untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Jelas kan? Jadi Nabi tak diizinkan. Tapi ya, kalau ikut perasaan kita tidak boleh bahas ini. Tidak usah dibahas ya, nanti berkelahi kita. Yang pro ada alasannya, yang kontra ada pula alasannya. Oleh sebab itu, yang jelas tak satu pun kita baik yang pro maupun yang kontra mendoakan orang tua Nabi alaihissalatu wassalam. Yang mengatakan tidak di neraka juga tak berani mendoakannya. Kalau berani berarti melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah Allah tabaraka taala. Kembali ke sini. Nah, berat sekali kaum muslimin untuk beriman, itu berat. Pasalnya apa? Karena kalau beriman pada Nabi alaihissalatu wassalam
akan menanggalkan identitas jahiliyah. Identitas jahiliyah. Ya. Mereka tidak nyebut identitas jahiliyah. Kebiasaan masyarakat yang sudah sejak lama turun-temurun dia warisi. Makanya selalu diingatkan oleh mereka ketika Abu Talib akan meninggal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, memangnya kamu sudah mulai membenci tradisi lokal kita? Kan itu ya, tradisi Abdul Muttalib. Nah, Abu Talib tak berani menanggalkan predikat pengikut Abdul Muttalib. Berat. Sama kita hari ini, kalau maksudnya kita pun kalau sudah terbiasa dengan kebiasaan tertentu, ternyata kebiasaan itu keliru, mudah kita berubah? Mudah merubahnya? Demi Allah tidak. Berat. Sebagaimana mereka dulu beralasan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan ikutlah apa yang Allah turunkan, jawabannya bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kita tak akan mengikuti kecuali yang kita dapatkan orang-orang tua kita dulu melakukannya. Ya, karena mereka lebih berprasangka baik kepada nenek moyang daripada berprasangka baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat. Tetapi yang berhasil melewati hijab makarih tadi kan beratnya bukan hanya dari sisi seseorang berat meninggalkan apa yang dilakukan oleh jahiliyah, tidak. Mereka juga diintimidasi, tidak boleh kan, tidak boleh merubah kebiasaan, tidak boleh oleh mereka, tidak boleh merubah keyakinan lama itu. Siapa yang coba-coba merubah pasti sesat, dan Nabi SAW dianggap sebagai sabi, orang yang keluar dari agama, maksudnya agama nenek moyang tentunya ya, keluar dari kebiasaan orang-orang Arab yang menurut mereka adalah kebiasaan yang benar. Mustahil mereka mati-matian membelanya kalau menganggap itu tidak benar. Nah, di sini beratnya di sisi akidah. Tetapi mereka banyak yang lulus melewati itu. Tercatatlah yang pertama sekali Abu Bakar Siddiq. Buahnya apa? Masuk surga. Abu Bakar Siddiq fil jannah. Apa sebab? Dia berhasil melewati hijab tadi, hijabul makarih. Di saat orang tak berani masuk, dia berani menembus. Karena berat, ikhwan. Jangankan menghadapi demikian banyaknya orang-orang musyrikin, atau kisah apa tuh yang kisah hendak pesanat kemarin ya, siapa yang masuk ke dalam danau yang ada banyak buayanya itu dapat 200 juta kan, itu kan 200 juta. Ada yang berani? Tidak ada. Soalnya itu semua kan buaya nunggu kan. Siapa berani gitu? Antum berani? Tidak, 200 juta, 2 miliar pun tidak berani gitu. Nah, untung ada istri yang berani mendorong suaminya. Tiba-tiba masuk orang kan, berkecotak dia menyelamatkan diri itu. Subhanallah. Untung selamat. Akhirnya dapat gitu. Akhirnya kalau sempat tidak selamat dikutuk istrinya. Iya kan? Tapi untung selamat, akhirnya berterima kasih. Terima kasih sayang, kau telah mendorongku. Masyaallah kiram dia. Itu baru sebanyak itu kebaikannya. Bagaimana kalau masuk surga? Makanya Abu Bakar tercatat masuk surga. Khadijah radhiyallahu anha yang orang terpandang di masanya, seorang konglomerat wanita, dia juga siap untuk dihujat. Walaupun tentu saja karena kedudukan status sosialnya, karena banyak orang Quraisy yang berutang budi kepadanya, beliau tidak begitu tidak disinggung, tetapi otomatis kredibilitasnya di mata orang-orang Quraisy turun. Tapi berbuah manis, jadi istri Nabi di
di surga. Umar radhiyallahu taala anhu yang awalnya kalau bahasa kita dialu-alukan oleh orang-orang Quraisy, tiba-tiba berbalik, bisa menembus hijab al-makarih itu berat. Padahal awalnya dia kan ingin untuk mencari adik perempuannya dan iparnya yang dipanas-panasin dengan mereka oleh orang-orang Quraisy. Kamu jangan sok-sok apa lagi Mar, katanya, sok-sok preman lah gitu. Tuh adik kamu dengan semondomu sudah masuk ikut Muhammad. Mendengar itu menggelegaklah darah Umar. Awak centeng Makkah, iya kan, untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Tiba-tiba adik dan mondonya, iparnya masuk, dicari. Dia nak merebut itu catatan Al-Quranul Karim yang ada pada adiknya. Kata adiknya, kamu najis, tidak boleh menyentuh yang suci ini. Tapi Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, dan dia termasuk yang berani menembus hijab tadi, sehingga Umar bin Khattab bil jannah, di surga. Ada Utsman, Ali dan seterusnya. Kalau kita hari ini alhamdulillah kalau bisa syahadat, alhamdulillah. Apalagi menjelang menikah lancar syahadatnya itu. Iya kan? Lancar istighfarnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah kita mudah. Tapi mereka luar biasa sulitnya. Nah, sekarang kita pun ya ketika kita ingin kembali seperti mereka itu dulu. Padahal tidak semua juga Ustaz ya. Paling baru sampai berjenggot aja pandainya, itu sudah luar biasa itu. Luar biasa cemooh orang. Baru berjenggot aja, tidak ganggu orang kan. Buktinya ketika penyanyi berjenggot, kan tidak ada yang sentil kan. Kan ada. Tapi pas ustadz yang berjenggot, banyak yang mengganggu gitu. Orang-orang turis selalu pakai celana cingkrang kemana-mana. Tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang protes. Pas kita yang pakai cingkrang, banyak yang naik seberansangnya katanya kan. Subhanallah, kan aneh bin ajaib. Orang-orang lain pakai tidak apa-apa, tapi kalau kita dimusuhi, berat kan. Tapi ingat, yang berat itu insya Allah mudah-mudahan hijab yang menuju ke surga, karena memang surga itu dibatasi dengan makarih. Ya, belum lagi salat. Salat itu disebut wa innaha lakabiratun. Salat itu amat berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alhamdulillah, yang kalau kita dimudahkan Allah, walaupun terasa berat, saya yakin semua kita merasakan itu. Bangun subuh itu, masya Allah, berat. Masih pon yang lalik kan. Tapi subhanallah, kita ingat bahwa di baliknya, di balik hijab berat ini ada surga. Ada surga yang kata Allah SWT, inni adatu li ibadiyas salihin, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Antum berhalusinasi, antum berilustrasi dan sebagainya, tidak akan terbayangkan surga itu. Nah, kalau demikian halnya, Allah tidak pernah mungkir janji, kawan. Allah itu selalu menepati janji. Akhirnya yang berat itu terasa ringan. Kadang-kadang karena kita kan sholat di rumah kan sah sudah, kan itu kan, enggak, ya, apalagi musim-musim hujan dulu kan, kan dapat dalilnya Nabi SAW berikan uzur kalau hujan tidak kamu saja. Betul, hujan menjadi uzur memang, uzur salat jemaah. Artinya kalau antum tidak pergi ke masjid uzur, tapi enggak, saya tidak ngambil uzur ini. Sebab apa? Masjid zaman Nabi itu dari tanah, atapnya dari daun kurma. Kira-kira berarti tidak?
Kalau tanah hujan lobek berlumpuh tak? Berlumpuh. Awak motor dan ke pintu kamar kalau di motor. Kan di pintu kamar kalau di motor lah. Asal itu bola di apa di masjid lah dulu kenopi. Kali bahasa-bahasa sketek. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Mereka dulu bahasa kainnya lah 3 air tak pakai tak josa. Tu bahasa tu ke siapa kan? Awak bocah ko setrika. Tu bahasa gati aja deh. Nah, kita ingat berat memang uzurnya ada, tapi saya ingin karena di masjid itu solat saya dilipat gandakan 27 kali. Bukan hanya itu, langkah saya ke masjid menghapus mengangkat derajat saya dan menghapuskan dosa-dosa saya. Bertemu saya dengan sesama muslim di masjid, saya bersalaman dengan berjabatan dengannya, berguguran dosa-dosa saya seperti bergugurannya daun-daun kering yang dihembus angin. Subhanallah, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Tersenyum pada saudara, senyum dikit. Nah, sedekah itu sedekah. Subhanallah. Berwudu, masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau terlihat pula misalnya saldo masjid minus. Alhamdulillah kita punya sedikit. Berapa minus Pak? 5 juta. Apa orang mau 10 pada rumah ya? Doa mudah-mudahan sudah. La ilaha illallah. Kalau tidak ke masjid tidak akan terlihat minus sudah. Oke ya? Kalau tidak ke masjid tidak nampak karpet. Kok ke bulan puasa contoh cak diganti kan? Kalau tidak lewat mau sujud. Terkenang nanya. Kalau contohnya kami mikun cik PQ pandai, tapi kalau ini contoh-contoh orang tidak berpiti, orang tua tidak nak kojo lah dah piti lah tu sujudnya jeneka. Dahulu kami busuk apa dekon sujud kami lejinya. Tapi orang-orang yang biasa mencium aroma-aroma yang harum dan wangi. Tu waswa karpet misalnya tahun 61 diganti. Tentu dia terbayang bagaimana kalau seandainya menjelang Ramadan karpet ini diganti. Misalnya minimal dicuci. Contoh kalau ganti tidak cukup dia dompet depannya kan. Tapi kalau cuci cukupnya cukup 2 juta lay. Onton ka mana cucian? Misal anton ka cucian. Nanti abung bayu. Misal dan sebagainya. Kok AC contoh sojuk bononya, buat AC panik kayaknya. Iya, kau kan tak ada sangit deh, AC sojuk sudah alhamdulillah. Dan seterusnya. Itu semuanya pintu-pintu yang kalau kita tidak masuk berat. Berinfak itu tidak ringan kaum muslimin. Berat. Kan boleh? Cuman Allah jadikan harapan di sebelahnya itu sebelah hijab itu banyak. Itu masalahnya. Ya, apalagi Allah SWT berjanji bahwasanya siapa yang salat 40 kali subuh 40 hari tak luput takbiratul ihram, Allah berikan kebebasan dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Siapa yang tak ingin itu? Sebab kalau bebas dari sifat dari neraka, ada harapan kita. Orang yang mohon maaf kaum muslimin, perasaan kita di dalam bidang apapun, berkebun kita, harapan ada panen. Gembira tidak hati kita? Nyaman kan? Alhamdulillah 3 tahun umur sawi. InsyaAllah pas lo momen sawit mahal ini mulai berbuah. Harapan gembira tak? Gembira. Ketika kita sedang kuliah ada harapan lulus dengan nilai tinggi, nyaman? Iya nyaman. Ketika awak melamar anak gadi uang, condol kan di temo, gembira dan seterusnya. Maka harapan-harapan yang besar itu membuat orang yang kita selalu bahagia. Ya. Jadi di bab manapun, bab solat kita punya harapan diterima, tambah bahagia. Masuk ke bab apa lagi? Tak kebab dah, kebab. Kalau litak lagi nak kebab. Masuk ke bab, bab puasa. Masya Allah, siapa yang berpuasa 1 hari Allah jauhkan mukanya di neraka 70 musim. Allahu Akbar.
Harapan-harapan inilah yang membuat kita semakin bahagia. Betullah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga muridnya Ibnu Qayyim mengatakan, di dunia ini sebenarnya surga sudah ada. Siapa yang tak masuk surga akhirat. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tak masuk surga akhirat. Apa itu? Al-iman tadi. Jelas? Jadi keyakinan bahwa di balik hijab tadi, hijab ini berat-berat, tapi karena ada harapan besar. Dulu di masa-masa kita dulu, masa kita tua dulu, kalau orang nak dapat permaisuri, dapat mempersunting putri raja, itu kan harus bersayembara dulu ya. Iya, sayembara dulu. Berat enggak bang sayembaranya? Hah? Main tombak, main pedang, main kuda dan sebagainya. Berat kan? Tapi kenapa mereka mau? Kenapa mau? Kalau menang itu. Lihat orang main bola, mudah main bola. Sampai patah-patah kan. Tapi karena hadiahnya besar. Lalu gaji 2 pekan 2 miliar, saya tidak suka. Sepekan atau 2 pekan? Kita nyongket PSBS, 2 miliar sebulan. Nah, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi semuanya diringan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena apa? Mawara al-hijab. Di yang sebalik hijab itu, di sebalik pelindung itu ada surga yang indah menanti, seluas langit dan bumi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan bab mujahadah. Seseorang yang punya iman dan keyakinan seperti itu akan bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Mas, waktu lewat aja lah. Azan dulu ya. Atau langsung kita tutup aja lah. Iya. Ya, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali, karena insya Allah besok kalau Allah mengizinkan kami akan berangkat ke perbatasan paling luar insya Allah, ke Natuna melalui Batam insya Allah. Apa saya di sana? Insya Allah balik lah ni isu. Insya Allah semangat. Sepekan juga insya Allah. Doakan selamat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam perjalanan dan Allah beri manfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena kawan-kawan di sana minta dijenguk juga dah lama nih sebenarnya. Mungkin hampir 2 tahun itu. Janji-janji terus menunggu sempat. Alhamdulillah ada momen sekarang, semoga dimudahkan. Jadi sebenarnya minta izin, tidak datang tadi kan, kata Ahmad. Ujiannya kinilainya, beko sih tanda izinnya. Akhirnya datang. Ujian lalu sudah preso ini benar. Laporan lalu babuai lah. Awak kembangke, piti telan aku tu lalu dah begini nanti beko tengok enggak kan? Insyaallah. Tapi itu kajinunnya. Cuman nilai-nilai anak-anak belum diinput semuanya. Dan sebab itu kita selesaikan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur.
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.